Halo adik-adik, udah lama ya kita nggak ketemu karena pasti sibuk dengan acara masing-masing di hari lebaran. Oh iya, sebelum itu kakak mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kata-kata kakak yang kurang berkenan di hati. Kali ini kita akan membahas tentang rangkuman pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 2 SD di semester 2 selama kurikulum Merdeka. Sebelum ke materi, seperti biasa kakak minta semoga adik-adik berkenan untuk mendukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih untuk yang terus selalu support channel ini. Mari kita lanjut ke materi. Pertama, tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq merupakan surat ke-113 di dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq termasuk ke dalam juz amma. Al-Falaq diturunkan setelah surat Al-Fil di kota Makkah. Jadi Al-Falaq termasuk surat Makkiyah. Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, dan Al-Falaq sendiri itu artinya waktu subuh. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Falaq dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Berdasarkan terjemahan dari surat Al-Falaq, kita dapat mengutip isi pokok surat Al-Falaq. Apa saja isi pokok dari surat Al-Falaq? Yaitu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Manusia dianjurkan membaca surat Al-Falaq sebelum tidur agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 kejahatan yang disebut dalam surat Al-Falaq. Yang pertama, kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kejahatan di waktu malam. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir, dan yang keempat, kejahatan orang yang dengki. Kejahatan makhluk ciptaan Allah itu maksudnya kejahatan yang diperbuat oleh manusia. Kejahatan di waktu malam yaitu kejahatan yang datang di saat kita sedang terlelap tidur. Makanya kan tadi dibilang dianjurkan membaca surat Al-Falaq sebelum tidur, agar Allah selalu menjaga kita di saat kita tidak sadarkan diri. Kejahatan tukang sihir, maksudnya kejahatan yang dikirim oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam seperti dukun. Biasanya kejahatan itu berupa santet, pelet, atau hal-hal gaib lainnya. Lalu kejahatan orang yang dengki. Jika ada orang yang dengki pada kita, maka dia ada saja cara untuk melakukan hal-hal yang jahat untuk menjatuhkan kita. Maka tugas kita hanya berlindung kepada Allah, karena Allah lah tempatnya berlindung manusia dan semua ciptaan Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Falaq tadi. Yang kedua, surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar merupakan surat ke-108 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar juga termasuk ke dalam juz amma.
Al-Kautsar diturunkan di kota Makkah, jadi Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah. Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Al-Kautsar merupakan nama sungai di surga dan Al-Kautsar artinya nikmat yang berlimpah. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar beserta dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Yang dimaksud kamu di sini yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan pada ayat pertama ini sebuah sungai atau telaga di surga yang bernama Kautsar itu merupakan wujud nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah. Di rakaat kedua merupakan perintah untuk sholat dan berkurban, itu sebagai bentuk ibadah kita, bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dimaksud di ayat ketiga, orang-orang yang membenci kamu, yaitu yang membenci Nabi Muhammad SAW, dialah yang terputus. Maksudnya tuh terputus nikmatnya, maka Allah akan memutus atau tidak akan memberi nikmat lagi kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan terjemahan surat Al-Kautsar, kita dapat mengetahui isi pokok dari surat Al-Kautsar, yaitu Allah memberikan nikmat yang banyak untuk manusia dan Allah memerintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan untuk sholat dan berkurban sebagai bentuk bersyukur. Nabi Muhammad akan memiliki banyak pengikut sampai akhir kiamat. Dan janganlah membenci Nabi Muhammad beserta dengan ajarannya, karena orang yang membenci Nabi Muhammad dan ajarannya akan terputus nikmatnya. Dalam membaca Al-Quran ada banyak tajwid yang harus dipelajari. Di semester 2 kelas 2 ini mempelajari tajwid ada 4, mad tobi'i, mad lain, mad badal, dan mad jaiz munfasil. Mad tobi'i adalah hukum bacaan panjang. Cara baca dan melafalkan mad tobi'i dilafalkan dengan panjang 2 harkat atau 2 ketukan. Hukum bacaan mad tobi'i berlaku ketika di dalam Al-Quran yang berharkat fathah diikuti alif, yang berharkat kasroh diikuti dengan ya sukun, dan yang berharkat doma diikuti dengan wawu sukun. Jadi dibacanya panjang 2 harkat. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas. Di sini ada a'udzu, ain domah diikuti dengan wawu sukun, maka dibacanya 2 harkat. Panjang, itu disebut dengan mad tobi'i. Mad lain atau biasa disebut madlin. Mad lain secara bahasa berarti panjang lunak atau lembut. Apabila ada karena waqaf atau berhenti jatuh pada huruf ya atau wawu setelah harokat fathah, maka hukum bacaannya adalah 2 hingga 6 harkat, 1 hingga 3 alif dengan nada lunak dan lembut. Contoh, alaihim, di sini ada lam patah ketemu dengan ya sukun, lai. Ada juga aina, di sini ain fatah ketemu dengan ya sukun. Dan contoh yang ketiga, Quraisy,
Di sini ada ro patah ketemu dengan ya sukun. Itu merupakan contoh dari mad lain atau madlin. Lalu ada mad badal. Mad badal adalah huruf hijaiyah yang berharkat patah berdiri dan cara membacanya panjang 2 harkat. Contohnya ulaika ala huda. Di sini huruf lam ada harkat fathah, fathahnya berdiri. Maka ini panjangnya 2 harkat dan ini termasuk mad badal. Yang terakhir mad jaiz munfasil. Dalam hukum mad jaiz munfasil yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah berada dalam kata yang berlainan. Cara membacanya adalah dipanjangkan 4 atau 5 harkat. Contoh mad jaiz munfasil. Kalla iza. Di sini ada lam alif fathah yang dia hukumnya mad tabi'i ketemu dengan hamzah. Sama dengan ma'atahum. Di sini di atas alifnya juga ada hamzah, di mana maknya ini merupakan mad tabi'i. Selanjutnya kita akan membahas tentang malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya yang tidak pernah makan dan tidak minum serta tidak memiliki nafsu seperti manusia. Mereka menjadi makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang perintahnya. Ciri-ciri malaikat, yaitu malaikat selalu patuh dan taat dengan perintah Allah. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, malaikat tidak memiliki nafsu termasuk nafsu makan dan minum. Malaikat menjadi makhluk suci yang tidak pernah jenuh dan letih dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu mendoakan hamba Allah yang tengah duduk untuk menunggu salat berjamaah. Malaikat mampu mengubah diri atas kehendak Allah dan malaikat selalu bertasbih kepada Allah di siang dan malam. Iman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa malaikat itu ada. Dan iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Makna iman kepada malaikat: meyakini bahwa malaikat itu ada walaupun gaib, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak boleh disembah karena malaikat juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Malaikat yang perlu kita imani berjumlah 10. Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Agar lebih cepat menghafal, bisa kita lakukan nama-nama malaikat ini seperti Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dan semua malaikat ini mempunyai tugasnya masing-masing. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Mikail bertugas menyalurkan atau menyampaikan rezeki kepada manusia atas izin Allah. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa atas izin Allah, biasa disebut dengan malaikat maut. Malaikat Munkar Nakir, malaikat yang bertugas bertanya di alam kubur atau alam barzah. Malaikat Raqib yang bertugas mencatat semua amal baik yang dilakukan atau diperbuat manusia selama hidup. Dan kebalikannya, malaikat Atid mencatat semua amal buruk yang dilakukan oleh manusia selama dia hidup.
Malaikat Malik, malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan merupakan malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Malaikat memiliki sifat mulia, seperti malaikat tidak memiliki rasa angkuh dan lelah. Malaikat selalu bertasbih siang dan malam. Malaikat tidak pernah maksiat, dan malaikat selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa malaikat yang mempunyai nama lain, seperti malaikat Jibril memiliki nama lain Ruhul Kudus dan Ruhul Amin, dan malaikat Malik memiliki nama lain Jabaniyah. Selain tugas khusus yang tadi kita sudah sebutkan, malaikat juga memiliki tugas umum, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepadanya siang dan malam, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman, menyiksa ahli neraka, memikul arsy, memberi kabar gembira dan memperkukuh kedudukan kaum mukminin, dan membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Ciri anak beriman kepada malaikat: suka menolong, berperilaku jujur, suka membantu sesama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat suka maupun duka. Perilaku beriman kepada malaikat. Perilaku kalau kita iman kepada malaikat Jibril yaitu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang berbagi ilmu dengan orang lain. Kalau malaikat Mikail melakukan ikhtiar secara maksimal, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada Israfil, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan saat tertimpa musibah atau saat hari kiamat tiba. Kepada Israil, senantiasa berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Pada Munkar dan Nakir, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. Pada malaikat Raqib, senantiasa memiliki niat dan perbuatan baik selama hidup di dunia. Dengan percaya adanya Raqib, kita pasti akan selalu takut yang namanya berbuat buruk, dan selalu berpikir gimana caranya aku harus berbuat baik agar dicatat oleh malaikat Raqib dan aku bisa mendapatkan surganya Allah. Begitupun sebaliknya, jika iman kepada Atid, selalu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, dan perbuatan tercela. Karena untuk hal yang buruk, baru niat pun sudah dicatat oleh malaikat Atid. Apalagi sampai dilakukan. Baru dalam ada pikiran doang ingin berbuat buruk, itulah udah dicatat sama malaikat Atid. Lalu perilaku iman kepada malaikat Ridwan senantiasa berusaha mewujudkan kedamaian dan ketentraman di dunia serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimasukkan ke dalam surganya. Dan untuk Malik senantiasa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Hikmah beriman kepada malaikat: meningkatkan nilai dan martabat hidup manusia, optimis dalam menghadapi persoalan hidup, senantiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu, mendorong kita untuk selalu berbuat baik, akan mempunyai sikap rendah hati atau tawadu, dan giat menuntut ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Bab ketiga tentang gaya hidup bersih, rapi, dan teratur. Kebersihan sebagian dari iman. Bersih artinya bebas dari kotoran, dan menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri dan dibiasakan sejak dini. Hal yang harus dijaga kebersihannya ialah badan dengan cara mandi dan sikat gigi, kebersihan pakaian dengan cara dicuci, kebersihan lingkungan dengan cara menjaga kebersihan rumah, lingkungan luar, sekolah, dan tempat ibadah. Dengan hidup bersih kita akan mendapatkan manfaat. Badan menjadi sehat, lingkungan menjadi nyaman, terhindar dari penyakit dan bencana, indah dipandang, dan tentunya disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya hidup rapi. Hidup rapi artinya hidup dengan apik. Contoh gaya hidup rapi: menyisir rambut, menyetrika pakaian, menata buku di rak, menata mainan di tempatnya. Dan hidup rapi pun punya manfaat,
yaitu memudahkan mencari barang-barang karena naruhnya kan ditata rapi. Indah dipandang, rumah akan nyaman ditempati, semua tertata indah dan barang-barang tidak mudah rusak. Gaya hidup teratur. Hidup teratur artinya hidup tertata. Contoh gaya hidup teratur: makan 3 kali sehari, bangun pagi dan tidur tidak larut malam, berangkat sekolah tepat waktu, belajar setiap malam, dan hidup teratur pun ada manfaatnya. Makan teratur bisa membuat hidup jadi sehat, belajar teratur membuat pandai, dan hidup teratur membuat nyaman. Sekarang kita ke bab zikir dan doa. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafal zikir adalah kalimat thayyibah. Lafal zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah yang dibaca setiap sehabis sholat yaitu membaca istighfar, astagfirullahaladzim, yang artinya aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Membaca istighfar ini sebanyak 3 kali. Lalu bacaan tasbih subhanallah yang artinya Maha Suci Allah, membaca tasbih ini 33 kali. Bacaan tahmid alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah, dan membaca tahmid ini juga 33 kali. Bacaan takbir Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar, membaca takbir juga 33 kali. Dan yang terakhir lafaz atau bacaan tahlil La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah, yang dibaca juga 33 kali. Ini merupakan zikir pendek yang dicontohkan oleh Rasulullah yang dibacakan sehabis atau setelah sholat fardu. Hikmah berzikir yaitu menciptakan ketentraman hati, dan hati yang tentram dapat menstabilkan jiwa dan menyembuhkan penyakit hati, di mana penyakit hati bisa juga ke penyakit fisik yang lainnya. Dengan zikir juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari penyakit sombong. Doa artinya permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu terbaik untuk berdoa salah satunya adalah setelah sholat fardu. Contoh doa yang bisa dibaca sehabis sholat yaitu doa untuk kedua orang tua, yang bunyinya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik atau mengasihaniku di waktu kecil. Ada juga doa diberi ilmu yang bermanfaat. Bunyinya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas sholihin. Ini juga bisa dibaca sebelum belajar doanya, yang artinya ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Atau bisa juga artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Intinya mah ini kita memohon kepada Allah supaya ditambahkan ilmu, dicerdaskan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmunya tuh bisa kita jadikan bekal di akhirat, dan kita menjadi golongan orang-orang yang soleh. Hikmah berdoa. Dengan berdoa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahnya ketakwaan seseorang, terhindar dari sifat sombong, karena
Kita sadar bahwa kita tidak apa-apanya dibanding dengan Allah, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah, dan mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati. Terakhir, kita bahas tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak para nabi. Kenapa? Karena kebanyakan nabi adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sikap teladan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah rela berkorban, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia rela berkorban dan dibilang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di saat Allah memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya, walaupun dia tahu itu anaknya, tapi dia tetap mau berkorban, mau menyembelih anaknya karena dia taat dan patuh, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa perilaku rela berkorban. Namanya rela berkorban yaitu dia mau membantu orang lain yang kesusahan. Membuang sampah pada tempatnya pun merupakan rela berkorban. Kenapa? Misalkan kita mau buang sampah, tempat sampahnya jauh, kita rela jalan dulu sampai ke tempat sampah untuk membuang sampah itu. Dan memberikan tempat duduk kepada orang yang membutuhkan juga itu namanya rela berkorban. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang rangkuman pelajaran selama semester 2 untuk kelas 2 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.